Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baktiar Indrawan Afandi dengan nomor NIM 111-221-317 dengan mata kuliah pengantar bisnis dan program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas besar pengantar bisnis yang berjudul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Nah, yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi masalah etika dan tanggung jawab sosial dari bisnis. Oke, ini ada pendahuluannya. Lalu definisi etika dan etika bisnis. Yang pertama, menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kedua, menurut Nichols et al. 2016, etika didefinisikan sebagai standar perilaku moral, yaitu perilaku yang diterima masyarakat sebagai benar dan bukan salah. Yang ketiga, menurut Alteza 2011, etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Yang keempat, etika bisnis diartikan sebagai perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh manajer suatu organisasi. Yang terakhir, menurut Kasnadi dan Indrayani tahun 2019, etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat. Semua mencakup bagaimana menjalankan sebuah bisnis sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu ini ada lagi menurut Bond and Kurz tahun 2014, etika bisnis merupakan standar-standar pelaksanaan dan nilai-nilai moral yang melibatkan tindakan benar atau salah yang timbul di lingkungan kerja. Menurut Cito Sudarmo tahun 1992, etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Berikutnya, menurut Arijanto tahun 2017, etika bisnis merupakan salah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis dimanapun berada. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan bagaimana perilaku yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Menurut Sumarsit dan Winarso tahun 2020, etika bisnis secara sederhana diartikan sebagai cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara ahli, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Yang terakhir, ini ada etika bisnis merupakan standar yang menjadi ketetapan dan harus dipatuhi oleh para stakeholder bisnis. Keempat, etika dan bisnis sebagai norma moral. Para ahli sering berkelakar bahwa etika bisnis merupakan sebuah kontradiksi istilah karena ada pertentangan antara etika dan moral pribadi yang berorientasi pada pencarian keuntungan. Ketika ada konflik antara etika dan keuntungan, bisnis lebih memilih keuntungan daripada etika. Yang kedua, pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan sehari-hari harus mengetahui norma-norma yang berlaku di mana kegiatan bisnis tersebut dilakukan. Norma adalah aturan-aturan dan dengan sanksinya yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Norma yang berlaku di kelompok masyarakat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Menurut Arijanto 2017. Norma moral meletakkan dasar dan tolak ukur penilaian atas perilaku seseorang sebagai penghayatan hidupnya sebagai manusia atau dalam kaitan dengan profesi tertentu yang diembannya. Dalam hal ini, bila seseorang dinilai perilaku moralnya dalam hal kaitan dengan profesinya bukan setiap lahiriahnya di dalam menjalankan suatu profesi.
Misalnya bukan soal dia datang tepat waktunya, pakaian rapi atau tidak, menggunakan sepatu atau sendal, memakai celana jeans atau tidak, dan semacamnya. Melainkan tanggung jawabnya dalam menjalankan profesinya secara tuntas, sikapnya melayani klien, pelanggan, dan sebagainya, sikap menanggung keluhan, penderitaan, dan kesulitan orang lain, sikapnya yang tidak diskriminatif, dan seterusnya. Menurut Mukzomjim dan Priyambada tahun 2011. Berikutnya buku Business Ethics mengambil pandangan bahwa tindakan etis merupakan strategi bisnis jangka panjang terbaik bagi perusahaan. Sebuah pandangan yang semakin diterima dalam beberapa tahun belakangan ini. Berikutnya terdapat beberapa alasan mengapa etika bisnis harus ada. Di antaranya 1. Meningkatkan kepercayaan publik pada bisnis. 2. Berkurangnya potensi regulasi pemerintah yang dikeluarkan sebagai aktivitas kontrol. 3. Menyediakan pegangan untuk dapat diterima sebagai pedoman. Dan yang keempat, menyediakan tanggung jawab atas perilaku yang tak beretika. Berikutnya yang kelima, pendekatan dasar etika bisnis. Founder Emse dan R.E. Wegley dalam artikelnya di Advanced Management Journal tahun 1988 dalam Nugroho dan Arijanto tahun 2015 menjelaskan bahwa terdapat 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis. Di antaranya yang 1, utilitarian approach atau pendekatan manfaat. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya, sehingga dalam bertindak seharusnya seseorang mengikuti cara-cara yang memberikan manfaat yang besar, tidak membahayakan, dan dengan biaya serendah-rendahnya kepada masyarakat. Yang kedua, individual right approach atau pendekatan HAM, hak asasi manusia. Setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. Yang terakhir, justice approach atau pendekatan hukum. Para membuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, baik secara perorangan ataupun secara kelompok. Ini yang nomor 6, pembentukan etika bisnis. Adanya etika bisnis dilatar belakangi oleh intensi untuk membangun relasi atau semakin luas relasi, maka peluang yang diperoleh semakin besar. Menghindarkan bisnis dari masalah atau bisnis yang dijalankan tanpa etika akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan hukum. Memperluas jangkauan, menarik minat investor untuk menanamkan modal, memperkuat brand image, dan menjaga kesehatan bisnis. Selain itu, etika bisnis juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk membangun trust atau kepercayaan, meningkatkan profit penjualan, menjaga stabilitas perusahaan, menjaga hubungan baik, dan menghindarkan persaingan tidak sehat. Yang A, sumber etika bisnis. Terdapat 4 kekuatan utama yang membentuk etika bisnis, yaitu menurut Bond and Kurtz tahun 2002 dalam Mukzomjim dan Priyambada tahun 2011, kekuatan individual, nilai-nilai etis dari para eksekutif dan karyawan di semua tingkat dapat mempengaruhi berbagai keputusan dan tindakan yang diambil suatu bisnis. Kekuatan organisasional. Organisasi memberikan dukungan maupun penghargaan terhadap setiap tindakan etis. Kekuatan masyarakat. Masyarakat memberikan tekanan pada perusahaan yang tidak berperilaku etis. Kekuatan hukum. Sebagai langkah perlindungan, pemerintah pusat maupun daerah memberlakukan peraturan yang mengatur praktek bisnis. Yang B, bagaimana organisasi membentuk perilaku etis? Pembentukan etika bisnis suatu perusahaan terjadi melalui 4 tingkatan, yaitu kesadaran etis, pemikiran etis, tindakan yang etis, dan kepemimpinan yang etis yang tersaji pada gambar 1. Bond and Kurtz 2002 dalam Mukzomjim dan Priyambada 2011. Dan yang ke-7 ini ada prinsip etika bisnis.
Menurut Krat tahun 1998 dalam Nugroho dan Arijanto tahun 2015, setidaknya ada 5 prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan praktek bisnis, yaitu 1. Prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, prinsip integritas moral. Yang ke-8 ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan etika bisnis. Menurut Sumarsit dan Winarno tahun 2020, setidaknya terdapat 7 alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara etis. Yaitu yang pertama, ada meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil dalam menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami sorotan, kritik, bahkan hukuman. Yang kedua, penerapan etika bisnis mencegah agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan stakeholder lainnya. Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara dua pihak yang melakukan hubungan bisnis. Yang ke berapa nih guys? Bentar. Yang kelima, penerapan etika bisnis agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor yang bertindak tidak etis. Sebagai contoh, kejahatan pencurian uang. Yang keenam, penerapan etika bisnis perusahaan secara baik di dalam suatu perusahaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Yang terakhir, perusahaan perlu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya untuk mencegah agar perusahaan atau yang diwakili para pimpinannya tidak memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnisnya secara tidak etis. Yang kesembilan, tanggung jawab sosial. Perilaku perusahaan dibentuk oleh etika bisnis mereka atau serangkaian nilai moral. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang aman dan menjual produknya tanpa menyesatkan pelanggan. Mereka memastikan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan dengan menetapkan kode etik, memantau keluhan pelanggan, dan meminta umpan balik pelanggan tentang produk yang baru saja mereka beli. Yang ke-10, tanggung jawab sosial bisnis terhadap stakeholder dan lingkungannya. Yang pertama, tanggung jawab sosial pada pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan adalah dengan menetapkan kode etik, memantau keluhan pelanggan, dan meminta umpan balik pelanggan tentang produk yang baru saja mereka beli. Menurut Bond & Kurz tahun 2007, para pelaku bisnis memiliki tanggung jawab sosial dan etika untuk memperlakukan pelanggannya secara adil dan tidak membahayakan mereka. Yang ke-10, biaya-biaya atas tanggung jawab sosial. Yang pertama, pelanggan, program Resave atau Resolve keluhan, survei untuk menilai kepuasan, penuntutan perkara dengan pelanggan atau kewajiban produk. Yang kedua, pekerja, program menerima atau memecahkan keluhan pekerja, survei untuk menilai kepuasan karyawan, penuntutan perkara oleh karyawan atau diskriminasi. Oke, dan ini terakhir ada referensi. Nah, oke, segitu saja dulu penjelasan tentang materi tugas besar pengantar bisnis ini. Saya akhiri. Bila ada persalahan kata dan perkataan saya yang tidak jelas atau kurang enak gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.